Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Bapak Ibu yang sekarang hari Ahad, hari libur, barangkali umumnya masyarakat mereka piknik ke Kampung Coklat. Betul. Atau ke makam Bung Karno. Tapi Masya Allah, antum datang di sini dalam rangka untuk piknik ke Taman Surga. Sama keluarga atau sendirian, Pak? Sama keluarga ya. Piknik kita adalah di forum kajian. Baik, ini sambil menunggu. Bisa tampil Zoom? Hah? Oh belum, baik. Saya nggak nyangka di sini ketemu guru saya Al Ustadz Arifatul Ulum, hafizahullah wa ra'ah, yang kemarin saya cari di Pare, ternyata ketemunya di setelah Pare ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Sebenarnya saya lebih suka menikmati kajian beliau daripada menyampaikan kajian ya. Baik, kita akan membahas tentang kode etik pengusaha muslim. Ada jamaah yang punya bukunya? Jadi buku ini saya tulis sudah cukup lama dan tujuannya adalah memberikan pengarahan bagi para pengusaha. Karena ternyata yang namanya orang kaya, mereka juga butuh dikasih pengarahan. Kalau enggak Pak, orang kaya ketika dia enggak punya pengarahan, maka bisa jadi dia gunakan duit 2 miliar hanya untuk dipakai sepasang burung merpati. Ada kayak gitu Pak? Beli merpati dengan duit 2 miliar. Ada yang dia menghasilkan ratusan juta hanya dipakai untuk koleksi ake. Demam ake sampai sini enggak? Hah? Di sini kena wabah ake juga? Subhanallah. Dulu alhamdulillah, tapi sudah selesai ya. Ada orang yang dia bisa menggunakan uang ratusan juta hanya untuk membeli sesuatu yang tidak ada nilainya. Termasuk juga anak-anak muda. Mereka gunakan duit jutaan hanya untuk game online. Padahal game online sekarang ya, orang kan bisa jualan senjata. Itu bisa menghabiskan jutaan. Nah seperti ini butuh untuk dikendalikan. Agar potensi umat bisa lebih manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya untuk kegiatan yang sia-sia. Karena itu kita hadirkan buku ini agar seorang muslim bisa lebih memperhatikan kekayaan yang dia miliki. Tayyib. Sudah siap untuk belajar? Sudah nyambung? Oh belum. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kita sadari bahwa siapapun hamba ketika dia diberi oleh Allah keistimewaan rizki, maka pasti dia akan dihisap oleh Allah. Dalam urusan rizki yang dihisap apa Pak? Dalam urusan harta yang dihisap apa? Bagaimana cara mendapatkan. Dan yang kedua, bagaimana cara kita memanfaatkan. Dua pintu Pak, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat kita mendapatkan harta. Bagaimana cara kita mendapatkan itu harta dan bagaimana cara kita menggunakan harta. Makanya yang punya harta siapkan jawaban untuk dua pertanyaan ini. Sudah siap belum? Insya Allah, Masya Allah, yakin banget itu yang di luar ya. Yang di dalam gak berani jawab, tapi yang di luar berani. Karena utangnya lebih banyak barangkali. Bukan ya, baik. Seorang muslim dia meyakini bahwa siapapun di muka bumi ini, ketika dia mencari harta, mendapatkan harta, pasti akan dia pertanggungjawabkan harta itu di hadapan Allah. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Nabi SAW pernah bersabda, La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah.
Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Karena itu kalaupun kita tidak bisa bebas dari hisab, gak yakin kalau kita akan bebas dari hisab, minimal ketika Allah menghisab kita, harta kita tidak menjadi sumber masalah bagi kehidupan kita. Tidak menjadi sumber masalah ketika di akhirat. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip semacam ini dipahami oleh para sahabat di masa silam. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang karakter dunia, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Enggak ada pilihan yang ketiga. Sehingga tidak ada harta yang tidak dihisab, tidak diazab, enggak ada. Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Dan ternyata bagian yang dihisab tidak hanya bagaimana cara mendapatkannya, termasuk juga diantaranya bagaimana cara menggunakannya. Mungkin kawan-kawan yang ada di KPMI ya, barangkali mereka sudah bisa berusaha untuk menjamin, Pak Ustadz, insya Allah pendapatan saya halal. Bapak jualan apa? Air galon. Alhamdulillah. Sebelah ya. Ini bukan dalam rangka promosi ya, mengandung promosi. Insya Allah halal. Ada yang jualan kaldu jamur, ada yang jualan bibit kurma. Itu dijual nggak itu? Oh, dijual. Masya Allah. Baik, boleh sebutkan satu-satu, tak sebutkan di sini nanti. Insya Allah dalam proses seperti ini antum bisa yakin sampai di titik ini pendapatan saya halal. Cuman masih ada tanggung jawab yang kedua, yaitu bagaimana cara menggunakan. Makanya dua hal ini perlu kita pikirkan. Sehingga tidak semata memikirkan yang penting halal, belum cukup. Anda juga dituntut untuk menggunakan harta itu dengan benar. Karena hisab terkait harta di dua pintu, bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara menggunakan. Baik, nanti insya Allah secara sederhana kita akan sampaikan adab yang perlu kita ketahui tentang bagaimana cara mendapatkan harta itu dengan maksimal, agar harta itu semakin bermartabat statusnya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan harta itu dengan maksimal, agar harta yang kita punya bisa jadi tabungan besar di akhirat. Tayyib. Kode etik. Sebuah kode etik. Sebenarnya kalau kode etik, Bapak Ibu ya, fungsinya apa Mas, kode etik itu Mas? Apa tujuan ada kode etik? Ini fungsi nggak? Atau menghalangi pandangan? Saya nggak nyangka kalau di sini ada orang ya. Ini enggak ketahuan Mas. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan. Baik, nah apa panitia menghendaki seperti ini. Sebenarnya apa sih fungsi kode etik itu Pak? Ya? Buat mengatur. Jadi begini ya, semua profesi yang ada di dunia ini, dia punya kode etik. Seorang dokter punya kode etik, seorang aparat dia punya kode etik, seorang insinyur dia punya kode etik. Sampai pun profesi yang paling bawah sekalipun dia juga punya kode etik. Dan bagi kami pengusaha itu profesi. Dan dia harus punya kode etik. Ada salah satu teman yang bilang ketika beliau membaca judul kode etik pengusaha muslim. Jadi beliau seorang notaris. Beliau menyampaikan begini. Setiap profesi itu kan ada kondisi ideal. Notaris yang terbaik adalah notaris yang paling ideal. Aparat yang terbaik adalah aparat yang paling ideal. Dokter terbaik, dokter yang paling ideal, dan begitu seterusnya. Upaya untuk menuju ideal itu dipandu dengan kode etik. Bagaimana caranya agar orang bisa menjadi orang yang ideal dalam masing-masing profesi? Panduannya apa? Panduannya apa? Kode etik. Anda ikuti tahapan-tahapan kode etik ini, maka nanti Anda akan bisa menjadi seorang
ahli profesi tertentu yang ideal. Sehingga dokter punya kode etik. Kalau itu dijalani semuanya, maka akan menjadi dokter yang ideal. Seorang aparat punya kode etik, kalau itu dijalani semuanya, maka akan jadi aparat yang ideal. Seorang notaris, dia punya kode etik, kalau itu dijalani akan menjadi notaris yang ideal. Dan masing-masing ada pengawasnya. Dokter ada pengawasnya. Mungkin kita tahu ada ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nanti aparat ada departemen tertentu yang ngurusi pengawasan terhadap aparat. Nanti di bidang notaris juga ada kelompok yang dia, misalnya badan amanat yang dia mengawasi bagaimana perjalanan kerja seorang notaris. Sehingga ada yang mengawasi. Kalau pengusaha, siapa yang ngawasin? KPMI, Pak. Ini baru sebuah komunitas orang kumpul daripada nganggur di rumah terus kumpul di KPMI. Tidak ada yang ngawasin. Dari sisi kehidupan sehari-hari di dunia, selain iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yakin Allah yang ngawasi saya. Malaikat yang mencatat setiap perbuatan saya. Dan Nabi SAW memberikan pengarahan. Itulah kode etik. Nabi SAW menggambarkan orang yang berjalan menuju Allah itu ibarat dia memasuki sebuah lorong. Di lorong pintu atau di lorong ini di depannya ada yang memanggil di depan. Kemudian di lorong ini ada banyak sekali pintu kanan kiri yang tertutup dengan tabir. Kemudian Nabi SAW ngasih peringatan, jangan kau buka tabir itu. Lempeng saja kalau jalan lurus, ikuti lorong ini, jangan kau buka tabir itu, apalagi belok ke arah tabir. Kenapa nggak boleh dibuka? Orang kalau ngelihat menarik, dan kalau sudah tertarik susah untuk keluar, biasanya ingin masuk. Sehingga Rasulullah SAW minta, jangan kau buka tabir itu. Cuman kan kadang orang itu punya perasaan kepo ya. Rasa kepo itulah yang menyebabkan sebagian orang jadi terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Saya kok pengen ngeklik ya, coba itu diklik. Nongol terus kan, bolak-balik nongol. Mengundang untuk diklik Pak ya. Masya Allah. Biasanya pengaruh pertama apa Pak? Kepo, pengen ngerti dalamnya. Begitu diklik, astagfirullah, gitu ya, langsung di back. Ketika diklik lagi, itu karena masalah kepo. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya orang ketika memasukinya tidak ada perasaan bersalah. Mungkin dia yakin ini dosa, tapi dia terasa ringan untuk melakukannya karena dia bisa menikmati. Hal yang sama juga dalam urusan bisnis. Ada banyak sekali ujian yang didapatkan oleh para pengusaha. Yang itu tidak mungkin bisa dirasakan kecuali mereka yang sudah pernah bergesekan dengan proyek yang nilainya besar. Loh, ini kan salah satu di antara peluang. Masa saya tinggalkan? Maju mundur dia. Cobalah dikit-dikit, tahap awal. Begitu dicoba, ketemu duit gede, motornya berubah jadi hijau. Nah, tertarik dia untuk masuk. Pakai sogok dan aneka yang haram, gak mungkin bisa dihindarin. Awalnya adalah karena kepo. Ada sebagian pengusaha yang awalnya dia itu bersih, tapi kemudian tertarik untuk mengembangkan usahanya, akhirnya dia serong kanan, serong kiri, sampai gak karuan, terjerumus ke dalam sesuatu yang haram, sudah dia susah untuk balik. Sampai dia bilang, kalau saya kembali, ngerusak semua usaha saya. Mungkin saya akan balik dari nol. Karena dia sudah tidak mampu lagi untuk menghindarinya. Saya pernah dapat cerita ini. Jadi, perusahaan sendok, Pak. Sendok garpu, tapi homemade. Jadi dia dibuat di rumah, perusahaan kecil-kecilan di rumah. Itu dia bisa menghasilkan sekian ribu sendok dalam waktu 1 bulan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan dia dan keluarganya.
Akhirnya dia dilirik oleh perusahaan sendok dan garpu yang jauh lebih gede, yang pingin mites ini. Nih iso aja sampai gede dipites. Caranya gimana? Caranya dia dipeseni. Dia dipeseni untuk memproduksi sendok garpu dan dia menjanjikan nanti kami akan beli dalam jumlah banyak. Nah, dia merasa produksi selama ini belum cukup untuk sementara ini, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pesanan. Akhirnya perlu untuk apa Pak? Ekspansi, perluasan. Untuk ekspansi berarti dia butuh properti, dia butuh tambah mesin, dia butuh banyak butuh. Tidak ada yang bisa ngasih modal secepat itu dalam nilai yang besar. Jalan keluarnya cuma satu Pak. Kira-kira apa jawabannya? Bank. Padahal orang ini sudah ngerti riba itu nggak boleh. Dia tahu transaksi seperti ini penuh dengan riba. Cuman karena dorongan tadi, saya ingin bisa membesarkan bisnis saya. Nanti kalau bisnis saya semakin besar, kan bisa untuk dipakai bangun masjid. Bisa dipakai untuk nyumbang pesantren, bisa dipakai untuk wakaf di sini, bisa dipakai untuk wakaf di sana. Tadi ada yang butuh perbaikan jembatan. Di mana itu? Di Jinde. Nah, semoga nanti bisa saya di Jimbe ya. Semoga saya tutupi itu. Tolong dicabut itu pengumumannya. Dah, gak usah lama-lama. Kadang dorongannya seperti itu. Tapi Masya Allah, realitanya berubah. Dia ketika sudah utang, kemudian dia produksi dalam jumlah banyak, tahap 1, tahap 2 masih bisa diserap oleh pabrik ini. Begitu dihentikan di tahap yang ketiga. Kami sudah nggak bisa lagi Pak, perjanjian kita batalkan, kami hentikan untuk ngambil produk dari Bapak. Nganggur itu mesin. Nggak bisa dia dipakai untuk nyicil bank, lambat laun asetnya terbang. Ketika dilelang sama bank, yang beli siapa? Perusahaan tadi. Gampang banget Pak ya. Perusahaan tadi yang beli tempat usaha dia. Begitu dilelang, perusahaan yang gede tadi yang membelinya. Kan jadi murah itu. Dah, mulai dari nol. Dan yang kayak gini perlu diwaspadai. Kadang kan orang berangkat dari tadi, kepo, kemudian dia punya harapan untuk bisa jadi gede, keserakahan manusia muncul, akhirnya dia nggak terkontrol. Baik, makanya butuh sabar jamaah yang sekarang mungkin baru bermain di dunia bebek, ya. Ada yang di dunia ayam, petelur. Kalau Blitar kebanyakan apa Ustaz? Ayam petelur ya. Nah sekarang kan harga telur lagi diombang-ambing tuh ya. Kemarin naik ya. Ngefeknya sampai Jogja Pak. Saya bingung ini Tulungagung ada apa ini Blitar kok ndok sampai munggah sakmene ini. Kemudian turun lagi, nanti naik lagi, turun lagi. Akhirnya banyak pengusaha yang gulung tikar. Banyak pengusaha telur yang kemudian dia jual aset. Kalau tidak sabar, kadang pelariannya adalah lembaga keuangan. Baik, sekarang jamaah di belakang Allah, kita akan lihat terlebih dahulu status harta dalam pandangan syariat. Harta itu sesuatu yang sangat bernilai. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin untuk menjaganya. Dan Allah sebut harta dalam Al-Quran dengan sebutan al-khair. Apa makna al-khair? Paling ngarep sering ditakoni. Kebaikan. Al-khair artinya kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap al-khair mereka sangat cinta, sangat senang. Sangat rakus. Allah nyatakan salah satu di antara sifat manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat rakus, sangat cinta terhadap al-khair. Dan makna al-khair di sini adalah harta. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in tarakanil khaira
In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan bagi kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian sudah menghadiri kalian, maksudnya mendekati ajal. In taraka khairan, dan dia meninggalkan khairan. Khairan di situ maknanya apa? Al-mal, al-kathir, harta yang banyak. Diwajibkan bagi dia untuk berwasiat. Berwasiat untuk siapa? Lil walidaini wal aqrabin, diberikan kepada orang tua dan kerabat. Allah sebut dalam ayat ini harta dengan sebutan al-khair. Baik. Dan Allah juga melarang kaum muslimin untuk memberikan harta kepada orang yang tidak bisa menggunakannya. Bahkan Allah sebut orang yang nggak bisa gunain harta dengan benar itu dengan sebutan orang yang bodoh. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah." Janganlah kau berikan harta kalian kepada orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu jamaah? Orang yang nggak bisa menggunakan harta. Dikai duit oke, ya monggo tuku klambi dikoleksi. Bar tuku meneh. Ini bisa jadi termasuk karakter orang yang bodoh karena duit yang banyak hanya untuk sesuatu yang sia-sia, koleksi sesuatu yang tidak berarti. Ada orang punya duit banyak, begitu dia dikasihkan ke anaknya, dalam waktu semalam habis 500.000. Dipakai apa? Nge-game. Iya mas, di sini ada remaja musola, remaja masjid. Suka main game nggak? Suka sekali ya. Oh suka, masya Allah. Habis berapa? Hah? Nggak pernah ngeluarin uang, nggak pakai pulsa berarti. Oh nebeng wifi tetangganya, masya Allah. Subhanallah. Ada sebagian orang yang dia tadi ya perlu untuk diarahkan dalam menggunakan hartanya. Sehingga dia punya duit banyak tapi habis dalam waktu sekejap. Dan gak ada nilai yang berarti darinya. Orang semacam ini dalam Al-Quran masuk dalam kategori as-sufaha. Orang yang bodoh menurut standar Quran. Tidak bisa menggunakan harta untuk tujuan yang benar. Ada juga sebagian orang yang ketika dia mendapatkan harta, Masya Allah ya. Kalau sudah waktunya Harbolnas. Apa itu mas? Hari Bola Nasional. Harbolnas apa? Belanja online nasional. Pas 12. Rebutan belanja. Kita kok murah. Langsung masuk keranjang. Itu coba tolong dicek tuh HP-nya ya. Buka marketplace. Di keranjangnya ada berapa banyak barang? Rata-rata banyak, cuman masuk di koleksi, ibu-ibu terutama, itu Masya Allah ya. Sehingga dia belanja bukan karena butuh, tapi karena lucu. Apa? Divisi dakwah, kegiatan dakwah, yang itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sehingga nggak usah bingung dalam menyalurkan harta, masih banyak divisi dakwah, lembaga dakwah yang bisa menampung untuk kegiatan umat. Baik, selanjutnya. Harta dalam Islam itu bertingkat. Saya berbicara untuk harta halal, bukan harta haram. Kalau harta haram tidak kita bahas ya. Kalau harta haram tidak bisa kita bahas. Kita berbicara untuk harta halal. Harta halal itu bertingkat. Ada harta halal yang bermartabat. Dan ada harta halal yang kurang bermartabat. Bertingkat-tingkat sesuai dengan bagaimana semangat orang itu dalam mendapatkannya, bagaimana cara orang dan niat orang itu dalam mendapatkannya. Sehingga statusnya berbeda jamaah. Yang paling bertingkat, ini yang paling istimewa. Contohnya apa Pak? Harta halal yang bermartabat dan yang kurang bermartabat. Kok ada halal tapi kurang bermartabat? Saya kasih contoh ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang upah tukang bekam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, wa ujratul hajjam khabith. Upah tukang bekam itu khabith. Apa yang dimaksud
upah tukang bekam sebagai harta yang khabith, bukan harta yang haram. Karena pendapatan tukang bekam halal atau haram? Kok nggak yakin kayaknya ini? Pendapatan tukang bekam halal atau haram? Yang pojok. Gaji, kalau tukang bekam dapat upah halal atau haram? Masya Allah. Apa dalilnya? Nanti dapat hadiah, Pak. Mau buku ini, Pak? Baik. Apa dalilnya kalau pendapatan tukang bekam itu halal? Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Nyambung nggak? Ya itu hadis Nabi SAW. Tapi kalau dipakai untuk dalil itu kayaknya nggak nyambung. Baik. Dalilnya Nabi SAW pernah bekam? Pernah. Beliau ngasih upah? Ngasih. Barakallahu fikum, dapat hadiah ya. Masya Allah. Dari Blitar Bapak? Dari mana? Oh Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam, dan ketika beliau bekam, beliau ngasih upah 1 dinar. Berapa mas 1 dinar? 1 dinar adalah 4 juta. Ya kurang lebih. Jadi 4/4 gram emas. Ya sekitar 4 jutaan. Di sini ada yang pernah bekam ngasih upah 4 juta? Atau di Blitar seikhlasnya? Seikhlasnya. Masya Allah. Seikhlasnya itu pun dimasukkan amplop bertumpuk ya. Men raketok jerone padahal mong 50.000 Pak. Baik. Dan kata An-Nawawi, beliau sebut sebagai khabith bukan karena itu sesuatu yang haram, tapi sesuatu yang tidak bermartabat. Sehingga kalau bisa seorang muslim tidak menjadikan bekam sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan. Tapi kalau antum membekam orang lalu dikasih upah, silahkan diterima. Boleh untuk diterima, tapi jangan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Cari yang lain untuk masalah sumber pendapatan. Dan para ulama mengkiaskan untuk aneka pekerjaan yang halal, tapi dia beraktivitas pada sesuatu yang kurang baik. Misalnya yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, itu diantara contohnya adalah tukang sampah. Wah, tapi Pak, mereka itu berjasa banget bagi masyarakat. Betul. Cuman pendapatan di sini kurang bermartabat. Termasuk diantaranya adalah sedot ledeng. Kan sama juga ya, ngurusi najis Pak. Najis umat disedot. Kemudian nanti dibuang kemana? Nah seperti ini masuk dalam kategori pendapatan yang kurang bermartabat. Meskipun statusnya halal. Jadi tolong bedakan posisi halal dan martabat. Baik. Kemudian ada harta yang dia sangat bermartabat. Sampai dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Amr ibn al-As. Sahabat siapa? Amr ibn al-As. Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panglima perang. Kemudian menang, lalu mendapatkan ghanimah. Mendapatkan ghanimah, dibawa pulang, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang panglima, maka beliau dikasih jatah sebagian. Ini untuk kamu, silakan kamu ambil. Ditolak sama Amr. Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ini. Khud ya Amr, tetap ambil ya Amr. Tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW minta, khud ya Amr, inna ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Ambil wahai Amr, sebaik-baik harta yang saleh adalah harta yang dipegang oleh orang yang saleh. Masya Allah. Jadi yang saleh tidak cuman orangnya Pak, termasuk juga hartanya. Anda menjadi seorang suami yang soleh, yang dunyane yo soleh. Wongi soleh, hartanya soleh. Itu puncak keberkahan harta. Sehingga dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Rafi' bin Khadij. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?
Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling baik? Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban. Kata beliau, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Hasil dari jerih payah seseorang karena jasanya. Artinya orang yang kerja terus dapat gaji, dapat upah. Maka harta itu dipuji oleh Nabi SAW. Sehingga dia bukan tipe orang yang suka meminta-minta, orang yang cuma ngandalin warisan, yang ngandalin hibah dari orang lain. Tapi dia mendapatkan harta itu karena dia kerja. Ketika dia kerja, dia mendapatkan harta dari upah hasil kerjanya. Ada sebagian orang yang ketika hidup ngandalin warisan. Itu jadi orang yang sangat pemalas banget, Pak. Tayyib. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, dan yang kedua adalah keuntungan dari transaksi yang mabrur. Yang mabrur itu tidak hanya berlaku untuk haji. Ada juga jual beli yang mabrur. Contoh jual beli yang mabrur niku napa, Pak? Jual beli yang mabrur itu apa? Coba yang di luar ya. Sudah pernah praktek jual beli? Praktek jual beli sudah pernah? Gak ngaku. Sudah ya? Apa jual beli yang mabrur itu? Jual beli yang diterima oleh Allah. Itu haji mabrur, Pak. Yang namanya jual beli kan tidak ada istilah berpahala dan tidak ya, diterima atau tidak. Itu ibadah. Kalau jual beli yang mabrur apa, Pak? Para ulama mengatakan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang sama sekali tidak meninggalkan sengketa ketika melakukan akad. Sehingga orang ketika transaksi sing dodol seneng puas karena dia dapat untung, sing tuku seneng puas karena dia mendapatkan barang yang layak yang dia beli. Makanya untuk bisa mewujudkan seperti ini, Rasulullah SAW wajibkan orang yang bertransaksi harus terbuka dalam masalah aib. Kalau di situ ada aib. Suatu ketika ada sahabat yang dia jualan gandum. Lalu gandum itu dibuat gundukan. Ya, dulu kan nek dodol gandum, dodol beras itu sak pondoh gitu Pak ya. Satu gundukan. Karena tidak ditimbang, belum ada ukuran timbangan itu belum ada. Adanya hanya ukuran takaran. Sak gantang, 2 gantang. Nah, gantangannya itu gantangan besar oleh orang lain. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang nipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Makanya tolong dihati-hati. Kadang ada sebagian pedagang punya prinsip kayak gini. Mas, ini saya jual HP ya. Silakan kamu periksa sampai puas. Mohon silakan diperiksa sampai detail puas. Nanti kalau sudah akad, kalau sudah deal, saya nggak terima komplain. Akhirnya diperiksa sama pembelinya, calon pembeli meriksa. Insya Allah ini sudah memenuhi standar ISO. ISO telepon, ISO SMS, ISO WA ada. Dibeli itu HP. Padahal di situ ada cacat yang disembunyikan sama dia. Apa itu? HP ini nggak bisa dipakai kartu yang lain. Hanya bisa satu kartu itu saja. Misalnya satu provider gitu ya. Dipakai provider yang lain sudah langsung error. Dan dia nggak bilang. Loh, tapi kan saya tadi sudah minta sama dia. Tolong kau periksa sampai puas. Salahnya dia kenapa nggak diperiksa? Nah, kan dia nggak tahu. Terkadang ada cacat yang orang lain nggak bisa ngecek sesaat ya. Butuh uji coba dalam waktu lama baru ketahuan. Maka seperti ini harus diceritakan. Tidak boleh apa Pak? Disembunyikan. Karena itulah dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menjanjikan keberkahan kalau orang transaksi terbuka. Nabi SAW bersabda, Al-mutabayi'ani bil khiyar, ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum pisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling jujur, saling menjelaskan, burika lahuma fi bai'atihima, maka transaksinya akan diberkahi.
jenengan main ke sebuah kampung kulaan barang, pinten Pak niki regane? Per kilo sedoso Mas. Alhamdulillah, ning Blitar sekilo 50.000. Ojo sampai ngerti wonge. Kalau Anda ketemu barang, penjualnya nggak ngerti harga, dijual murah, kira-kira dibocorin nggak? Hah? Biasanya diapain, Pak? Hah? Diborong ya. Pak, jarene jenengan butuh duit. Ah, nggih, Mas. Niki kula borong mawon. Kata dia, mejeti wong kecetit. Wong butuh duit niku napa? Kecetit ya. Maka sisan dipejeti. Mejeti wong kecetit. Diborong itu barang dengan harga yang sangat murah dan dia punya prinsip ojo sampai ngerti. Bagi para ulama salaf ini cacat dalam transaksi. Loh, tapi kan kita tadi saling ridho antara din. Iya saling ridho karena kamu nggak ngomong. Coba kamu bocorin itu harga. Mas, ini kamu belum update ya harganya. Ini sekilo 50.000. Kok dijual 10.000? Kalau dia bilang, gak apa-apa Mas, saya jual 10.000. Saya mau nyumbang jenengan. Jadi pengusaha kok suwe ra sugih-sugih, tak sumbang gue. Wah, berarti bakule lebih pinter timbangannya sing tuku ya. Masya Allah. Baik. Nah, kalau terjadi seperti ini, tolong cerita. Kadang kan kita merahasiakan ya. Antum misalnya beli tanah dan tanah itu murah. Biasanya gimana, Pak? Langsung cepet-cepet rebutan. Sing duwe aja sampai ngerti kalau mahal. Yang punya di mana? Di Jakarta. Bayangannya kan Blitar iki sek pelosok. Mesti murah. Akhirnya ketika dia tahu ada yang nawar harga 300.000 per meter, langsung dilepas. Dia merasa ini sudah bagus harganya. Padahal sebenarnya harga di sekitarnya sudah sampai 700 atau sampai 500. Baik. Jadi lakukan sikap terbuka ketika Anda bertransaksi agar semakin diberkahi. Sebaliknya, wa in katama wa kadzaba, kalau keduanya saling menutupi dan saling menipu, muhiqat anhuma barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan transaksi dari keduanya. Karena hartanya jadi tidak bermartabat sebab didapatkan dengan cara yang tidak maksimal. Dipahami di sini jamaah? Sehingga di situ ada harta yang bermartabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang kurang bermartabat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau anjurkan untuk dihindari. Itu berkaitan dengan masalah bagaimana cara orang mendapatkannya. Kita berbicara semuanya masalah halal. Harta yang halal, bukan berbicara harta yang haram. Kalau harta haram, khalas, sudah ya. Enggak usah kita bahas. Ada harta halal yang bermartabat dan ada yang kurang martabat. Sebagai seorang muslim, Anda cari yang mana? Seharusnya semangat untuk mencari yang bermartabat. Saat jual beli, pastikan jual beli Anda itu mabrur. Saat menjadi karyawan, penuhi setiap hak perusahaan sesuai kesepakatan. Jangan sampai korupsi waktu, kemudian kita gunakan waktu kerja untuk sesuatu yang tidak produktif dan seterusnya. Baik. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana cara mendapatkan harta yang bermartabat. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara memanfaatkan harta itu agar semakin berkah. Saya awali dari sebuah doa. Jenengan kalau ndonga napa Pak isine, Pak? Njaluk napa? Mas, usia berapa, Mas? 16 tahun. Doanya apa isinya? Oh, rahasia ya. Masya Allah. Karena memang doa itu sesuatu yang rahasia. Antara usia muda dengan usia tua, benten nggih Pak? Benten ya. Antara yang miskin dengan yang kaya, beda ya doanya ya? Masya Allah. Baik, makanya biasanya kalau ditanya, nggak mau jawab. Ada dua suku besar di Madinah. Satu apa Pak? Suku Aus. Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpin suku Aus? Kalau dikasih hadiah biasanya terus angkat tangan ya. Masya Allah. Siapa pemimpin suku Aus? Oh enggak jadi ya. Sa'ad bin Mu'ad. Kalau Sayyidul Khazraj, Sa'ad bin Ubadah.
Sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma la yasluhunil qalil wa la yasluhu alayya. Ya Allah, saya enggak layak untuk jadi orang miskin dan saya enggak mau jadi miskin. Nanti ndonga kados ngoten niku, Pak. Dereng. Napa badhe ditiru? Pun hafal dereng? Ada di buku itu ya. Ada di buku Kode Etik. Kurang lebih doa beliau adalah beliau mohon kepada Allah, saya enggak mau jadi orang miskin dan saya enggak layak untuk miskin. Mau ditiru, Pak? Mau. Ada orang yang beliau memohon kepada Allah agar dikasih limpahan banyak rizki oleh Allah. Kenapa? Sa'ad bin Ubadah itu punya tekad bagus. Nah, itu modelnya tadi. Nah, biasanya Sa'ad bin Ubadah beliau ngasih makanan kepada Rasulullah SAW dan keluarga beliau, termasuk para sahabat Ashabus Sufa, diajak pulang. Makanya beliau berdoa kepada Allah agar tradisi ini tetap bisa terjaga. Beliau mohon kepada Allah Ta'ala agar selalu punya harta. Karena orang tidak akan bisa mendapatkan upaya untuk memberikan ke orang lain kalau dia nggak punya harta. Itulah semangat orang saleh yang dia ketika punya harta, niat dari awal adalah bagaimana dia punya atau bagaimana agar dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nabi SAW menjelaskan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Karena manusia ketika bertakwa, kekayaan yang dia miliki akan dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi umat. Berarti kalau kita simpulkan kebalikannya ya. Orang yang punya kekayaan tidak masalah jika dia bertakwa. Berarti kalau punya kekayaan tapi belum bertakwa, maka fi ba'sun, bermasalah. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah punya kekayaan bagi yang bertakwa. Berarti kalau punya kekayaan tapi tidak bertakwa, bermasalah. Yang kaya coba angkat tangan, yang kaya. Masya Allah, belakang. Alhamdulillah. Kaya apa, Mas? Jangan sampai kaya utang ya. Yang siap kaya, siap bertakwa enggak? Usia berapa, Mas? 23. Sudah kerja? Belum. Sudah nikah? Belum. Masya Allah. 23 ya. Pengen jadi orang kaya? Kok kayaknya nggak serius? Ragu. Atau nggak pingin? Pingin ya. Siap bertakwa? Masya Allah. Barakallah. Siap bertakwa, siap kaya berarti siap bertakwa. Karena orang kalau tidak bertakwa, ketika dia menggunakan hartanya, ngawur itu cara menggunakannya. Karena itu Rasulullah SAW ngasih peringatan. Dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innad dunya li arba'ati nafarin. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Isine dunya itu ya mong 4 jenis manusia. Lalu beliau di sini menjelaskan tentang kombinasi antara harta dengan takwa. Yang pertama, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta dan dia juga dikasih ilmu, artinya dikasih ketakwaan oleh Allah. Maka dia gunakan hartanya fayattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, dia gunakan hartanya untuk nyambung silaturahmi. Sehingga dengan harta yang dia punya, orang yang paling mendapatkan manfaat dari hartanya adalah keluarga dekatnya. Jangan Anda berpikir ketika Anda kaya karena kehebatan pribadi. Bisa jadi doa orang tua yang beliau nggak pernah cerita.
Orang tua ketika mendoakan kebaikan untuk anaknya, pamer enggak, Pak? Pamer enggak? Kowe iki wis tak dongakno. Makanya kowe dadi wong sugih. Sekarang bagi hasil. Ada enggak orang tua yang kayak gitu? Enggak ada. Mereka ketika berdoa untuk kebaikan anaknya, mungkin mereka diam saja. Enggak pernah cerita, enggak pakai pamer. Ngapain pamer? Dan dia juga enggak berharap dapat bagi hasil dari anaknya maupun mau anaknya ini sugih maupun kaya, dibiarin aja. Cuman kadang anak kan terus lali ya. Sehingga dia ketika sukses, ya aku kecil ya pinter nyambut gawe, makanya sukses. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kata Nabi SAW yang pertama, ada orang yang dikasih oleh Allah harta dan dikasih ilmu. Artinya dia dikasih takwa. Maka dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, untuk nyambung silaturahmi. Wa ya'lamu fihi haqqah, dan dia tahu kewajiban hartanya. Dia ngerti tentang aturan zakat terhadap harta. Kata Rasulullah SAW, fahum bi'a'lal manazil. Ini orang berada di posisi paling tinggi derajatnya. Yang kedua, warajulun razaqahullahu ilman wala mala. Ada orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta, bertakwa tapi kiri, rantai duit, keluarganya pas-pasan, dia nggak mampu. Wa huwa shadiqun niyah, dan dia punya niat yang jujur. Lalu dia mengatakan, andaikan saya punya harta sebagaimana yang dimiliki oleh fulan, la amiltu mithla ma amila fulan, maka saya akan beramal sebagaimana yang diamalkan oleh si A itu. Kalau saya punya harta seperti yang dimiliki oleh Pak Haji, Masya Allah, beliau bangun masjid, beliau dukung pesantren, beliau dukung kegiatan dakwah, beliau sering melakukan kegiatan sosial, saya kok jadi pengen seperti itu. Andaikan saya punya duit, maka saya akan tiru seperti Pak Haji itu. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, huma fil ajri sawa. Ganjarane wong iki podo. Berarti penentunya di mana, Pak? Dari takwanya. Orang ini punya niat yang tulus ikhlas, yang jujur, sehingga dia ketika menyatakan itu berangkat dari kejujurannya. Cuman masalahnya dia nggak punya fasilitas. Andaikan dia punya fasilitas, maka langsung gas dia akan beramal. Ada sebagian orang yang melihat, ini ada objek wakaf, tapi kok saya nggak bisa nyumbang. Pak Ustadz, boleh nggak saya ngasih beras? Oh, mboten saged niki, bisanya hanya uang tunai. Nggih pun, kalau begitu saya tak jual beras saya dulu. Akhirnya dia jual berasnya. Mbok entuk 30.000, 40.000 diserahkan. Pak Ustadz niki saya jual beras 4 kilo tadi, dapat duit 40.000. Monggo ditompo Pak Ustadz, barangkali bisa dipakai ya tuku-tuku semen bo untuk sak piro sak. Dengan rendah hati dia nyumbang. Bisa jadi karena nyumbang dan kerendahan hati ini yang membuat pahala dia jauh semakin tinggi. Makanya kalau berinfak, iringi dengan kerendahan hati. Iringi dengan kerendahan hati. Jangan merasa ketika Anda infak, Anda berarti telah berjasa yang sangat besar bagi kegiatan dakwah. Enggak. Allah enggak butuh harta kita. Allah enggak butuh infak kita. Tapi kita yang butuh untuk mengejar pahalanya. Sehingga saat kita infak diterima oleh panitia, pertama kali yang harus berterima kasih yang mana? Yang infak. Matur suwun nggih, matur suwun sudah ditompo. Pak, kula sing matur suwun. Ndak, saya yang berterima kasih. Saya layak berterima kasih karena infak saya sudah diterima. Coba kalau seluruh masyarakat nggak ada yang mau nerima infak kita, Pak. Kapan kita bisa mendapatkan pahala infak? Dengan cara seperti ini, maka membuat kita semakin rendah hati ketika kita berinfak. Tidak merasa berjasa. Kurang piro to, Mas? Kurang 200 juta. Tak tutupi, tapi sisuk ya. Kudu jenengku di Mas ya. Cantumkan di yayasan ya. Bapak mau posisi yang mana? Pembina saja, pembina. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa rajulun razaqahullahu malan wala ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta, tapi dia nggak punya takwa, nggak punya ilmu. Maka dia habiskan hartanya untuk menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan dosa. Sehingga dia nggak tahu wala yattaqi fihi rabbah wala yasilu bihi rahimah wala ya'lamu fihi haqqah. Dia nggak gunakan harta itu untuk bertakwa kepada Allah, nggak dipakai untuk nyambung silaturahmi, dan bahkan dia nggak ngerti kewajibannya, Pak. Ada banyak orang kaya yang nggak bisa ngitung zakat. Ada, Pak? Di Blitar ada nggak? Hah? Banyak orang kaya di Indonesia yang nggak ngerti tentang fikih zakat. Sehingga dia nggak bisa caranya ngitung zakat niku pripun, nggak ngerti dia. Baik. Di sini yang petani ada yang petani? Coba petani. Hah? Rangaku mesti. Udah ditakoi. Petani, Masya Allah ya. Petani apa? Lombok. Oh, Lombok ora ditimbang kok ya. Lombok ora dizakati ya. Yang bahan makanan pokok, petani beras. Petani beras ada? Petani beras. Nah, orang aku. Saya mau tanya ya. Zakat pertanian itu nisabnya berapa, Pak? Dudu wong tani, Mas, ya gak ngerti. Baik, sekarang saya ganti ya. Zakat mal, zakat tabungan nisabnya berapa? Nisab berapa nisab? Nisab zakat mal berapa? Hah? 2,5 juta, 2,5 triliun, 2,5 miliar. 2,5? Bukan, itu bukan nisab. Saya tanya nisabnya. Nisab zakat mal berapa? Berapa? 80? 84 gram emas. 84 atau 83? Atau 82? 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau diuangkan berapa? Nanti tinggal lihat ya di harga emas saat ini. Misalnya sekarang kok 900.000 ya kurang lebih 70.000. 70 juta. Jenengan kalau nggak ada tabungan senilai 70 juta ke atas, maka berarti sudah memiliki harta satu nisab. Nek bertahan selama 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi 2,5% itu nilai zakat mal yang dikeluarkan. Sudah? Terus cara ngitung pripun Pak Ustadz? Ini rumah saya itu sampai 130 juta. Kandang wedhus saya nilainya 10 juta. Duwe kandang sapi nilainya sekian. Kandang-kandangnya dihitung kabeh ya. Sawai peninggalan Simba ya kurang lebih 200 juta. Berarti zakat saya berapa? Loh, ra iso ngitung ini berarti. Sampai yang tidak wajib dizakati melu dihitung zakat. Dan masih banyak orang yang nggak bisa ngitung zakat. Muslim yang dia punya harta wajib ngerti kewajiban hartanya. Harus tahu. Lah caranya pripun Pak, kajian tentang zakat belum pernah ngrungokno saya. Berarti harus nyari. Kalau enggak ada gimana? Tanyakan sama Ustadz. Pak Ustadz, tolong ajari saya bagaimana cara ngitung zakat saya. Terus terang mawon. Tabungan saya sekian, tabungan saya sekian. Nah biasanya kalau tabungan kan gak ngaku nggih. Rahasia. Tapi kalau Anda ingin ngitung bagaimana cara ngitung zakat, ingin tahu bagaimana cara ngitung zakat, seperti ini harus terbuka. Saya pernah ketemu pejabat. Cukup, ya, bukan cuma cukup kaya, sugih banget. Ini pejabat, usianya kurang lebih 60-an. Dan beliau pernah memberikan pembukaan, ya, sambutan pembukaan waktu acara workshop tentang zakat. Selesai ngasih pembukaan, beliau duduk, pingin ikut satu sesi. Satu sesi dari mulai jam 9 sampai jam 11. Duduk beliau. Lalu kita sampaikan tentang bagaimana cara ngitung nisab, cara ngitung haul, cara mengeluarkan zakat, apa saja harta yang dizakati dan seterusnya. Rampung kajian, saya turun, duduk bersama beliau, makan snack.
Terus beliau bilang, baru pertama saya ngerti kayak gini. Masya Allah. Lah terus Bapak kalau ngeluarkan duit gimana? Pokoknya saya cari masjid mana yang butuh, tak kasih gitu aja. Panti asuhan tak kasih, tak kasih. Beliau itu bukan orang yang pelit, royal. Cuman nggak ngerti bagaimana cara bayar zakat. Waktu Bapak ngasih, apakah ada niat untuk zakat? Enggak, Mas, nggak ngerti saya zakat. Dan amal kalau nggak pakai niat sah nggak? Zakat tapi nggak pakai niat sah atau tidak? Orang jawab ya. Amal kalau nggak pakai niat sah atau tidak? Tidak sah. Innamal a'malu, sehingga dia harus punya niat. Ini saya keluarkan, meskipun tidak harus dinyatakan. Orang kalau nggak ngerti ya bisa jadi dia mengeluarkan harta dalam jumlah besar tapi nggak ada niat zakat. Karena dia nggak ngerti tentang bagaimana cara ngitung zakat. Terus saya berkesimpulan, wah nek kaya ngene jumlah kaum muslimin yang berduit banyak gak ngerti zakat dosa kabeh. Ya. Karena dia meninggalkan salah satu di antara rukun Islam, yaitu bayar zakat. Makanya penting untuk belajar tentang fikih zakat. Walhamdulillah di ANB channel sudah selesai ya tentang fikih zakat. Ada berapa episode itu? Mungkin sekitar ada 30-an episode. Atau nggak sampai ya, 20-an episode tentang bagaimana cara ngitung zakat, detail bagaimana cara apa saja yang harus dihitung. Orang penting untuk paham tentang masalah itu. Baik. Yang keempat, kata Nabi SAW untuk jenis manusia yang ketiga ini. Fahum bi akhbatil manazil. Iki menusong yang paling elek. Kenapa disebut yang paling jelek? Dia punya potensi, tapi dia tidak manfaatkan potensi itu untuk kebaikan. Nah orang seperti ini berbahaya. Duit-duit, tapi tidak bertakwa. Wah, bisa mendukung maksiat. Ada acara misalnya sajen. Butuh apa Pak? Ini perlu kirap. Kirap apa saja kebutuhannya? Nanti ada makanan, tumpeng dan seterusnya. Untuk kegiatan kesyirikan, waliyadzubillah, kadang dia sanggup untuk mengeluarkan seluruh hartanya demi mendukung itu. Padahal orangnya Muslim, KTP-nya Islam. Tapi dia sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbau kesyirikan seneng. Sajen di gunung dan seterusnya. Waliyadzubillah. Makanya butuh untuk dikendalikan agar ketika orang punya harta, dia bisa manfaatkan sebaik mungkin. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika punya harta manfaatkan harta itu semaksimal mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Wong muslim sing sugih gak kurang. Wong muslim sing duwe jabatan banyak. Tapi yang sadar memberi manfaat bagi umat barangkali tidak banyak. Apa gunanya kalau orang punya banyak kekayaan, punya jabatan, tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. Maka kita maksimalkan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Semoga dengan itu harta yang Allah berikan kepada kita mendatangkan pahala kelak di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Saya sudah kelebihan jam ini ya. Jam 10.40. Cukup? Ditutup? Insyaallah boleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, untuk tanya jawab nanti mungkin kita akan gunakan panduan ini ya. Anda mengajarkan ilmu komputer tapi Windows-nya tidak ori. Apakah diperbolehkan? Jadi yang terjadi kan kayak gini ya. Nampak di situ? Baik. Tulisan berapa ini, Pak? 4 ya? Masih ceto nyebut angka 4, Pak? Masya Allah, jelas ya. Semangat, Pak ya. Baik. Jadi ketika ada orang yang dia menggunakan software bajakan. Yang namanya software
ini termasuk di antara properti yang bernilai. Di situ kan ada pemiliknya ya. Ada pemiliknya. Yaitu yang memproduksi software ini. Dan para ulama menyebut sebagai al-hukuk al-ma'nawiyah. Hukukul ma'nawiyah atau al-hukukul ma'nawi adalah sesuatu yang bernilai meskipun tidak berwujud benda. Seperti hak cipta, kemudian royalti, dan semua turunannya. Itu disebut dengan apa? Hukuk apa? Ma'nawi. Hak namun bentuknya bukan sesuatu yang berwujud fisik. Di masa silam memang hukuk maknawi ini kurang begitu dapat perhatian. Makanya karya para ulama umumnya dibuka untuk umum. Artinya siapapun yang mau nyalin, yang mau mengutip silahkan. Imam Bukhari tidak pernah meminta royalti dari karyanya. Imam Muslim juga nggak pernah minta royalti dari karyanya. Imam Syafi'i juga sama, demikian pula Imam Ahmad, nggak pernah minta royalti. Sehingga amal mereka dijadikan, karya mereka dijadikan wakaf untuk umat. Siapapun mau nyalin, mau ngutip, silahkan, nggak perlu bayar. Belakangan karya manusia semakin banyak. Dan cara untuk meniru karya yang sama cukup mudah. Kitab kan gampang banget ya, begitu antum dapat file PDF, mau dicetak berapa ribu pun bisa. Kadang ada orang yang dia membuat karya tulis, padahal itu adalah ciplaan ya, plagiat untuk karya yang lain. Dan begitu mudah, cukup di scan sudah jadi tulisan. Ada salah satu konsumen di ANB Store ya, yang dia lapor, saya membeli buku tafsir sholat yang kami tulis ini sampai cetak 6 kali, terus dia bilang saya beli buku tafsir sholat, kata penjualnya itu hasil fotokopi tapi bagus sekali sehingga mirip seperti asli. Nah kita seperti ini kan dia melanggar apa Pak? Hukuk maknawi, termasuk diantaranya penggunaan software bajakan. Nah ketika Anda menggunakan software bajakan, berarti Anda menggunakan hak siapa? Menggunakan haknya pemilik A ini. A punya hak. Lalu software bajakan ini Anda gunakan untuk kerja. Dari kerja itu dapat hasil. Begini Pak ya. Dari kerja itu dapat hasil. Berarti dalam hasil ini di situ ada saham pemilik software, sahamnya A. Kenapa? Anda dapat hasil karena menggunakan softwarenya A. Dan ada saham pengguna, ada saham pelatih tadi. Yang dari situ dia bisa mendapatkan uang. Baik. Maka tinggal Anda kasih prosentase. Berapa kira-kira saham untuk penggunaan software? Ya normalnya Pak, untuk angka sewa dengan waktu jarak 1 bulan atau sekian bulan, rata-rata 600.000 misalnya. Lalu Anda menggunakan software itu selama kurang lebih 3 bulan, berarti 600 kali 3. Jadinya berapa? 1,8. 1,8 ini haknya A. Sudah, langsung hubungi CS bagian software. Windows Indonesia ada. Antum hubungi Windows Indonesia. Ketemu dengan CS-nya, sampaikan, saya sudah menggunakan Windows bajakan dan sudah menghasilkan senilai sekian juta. Windows mau saya kasih bagi hasil 1,8. Yakin cekal polisi. Kalau Anda nyebut alamat dan seterusnya didatangi itu. Dan mereka enggak mau seperti ini. Dan kalaupun Anda mau transfer sekian, bingung, ini mau dimasukkan kemana? Kan enggak ada ya. Di pembukuan perusahaan mereka tidak punya yang seperti itu. Dan seharusnya kewajiban Anda ngasihkan ke mereka. Pokoknya gini aja, cantumkan nomor rekening Windows Indonesia, nanti tak transfer. Belum tentu mereka mau ngasih. Andaikan itu bisa, andaikan bisa ya, ada sebagian software yang membuka seperti itu, andaikan bisa, silakan Anda kasih. Saya ketemu salah satu jamaah
yang beliau punya antivirus. Sangat terkenal antivirusnya ternyata. Ketika ketemu, oh kaget saya. Ternyata saya sudah pernah pakai antivirus kamu ini ya. Versi trial ya, yang gratisan. Memang dia buka dua, ada yang versi gratisan, ada yang berbayar. Beliau orang Palangkaraya. Orang Palangkaraya dan namanya virus Semadaf, tahu? Nah, antivirus Semadaf. Saya ketemu pemiliknya. Antivirus kamu banyak nggak dibajak orang? Sering. Terus gimana? Ya kalau misalnya ada yang mau nyumbang apa, bisa diterima itu. Nanti silakan transfer ke rekening ini untuk pengembangan. Alhamdulillah ternyata itu karyanya orang Indonesia dan orangnya sudah ngaji. Masya Allah. Baik. Jadi intinya Anda perjuangkan nilai saham yang dimiliki oleh pemilik software karena Anda sudah membajak saham itu dan menghasilkan senilai 1,8. Kalau nggak bisa Pak, mau dikembalikan gimana kan nggak bisa. Apa bisa Pak disedekahkan atas nama pemilik? Jenengan sedekah atas nama Bill Gates. Nah, Bill Gates disedekahi nggak apa? Minta dia masuk Islam baru bisa sedekah atas nama Bill Gates. Repot itu. Tapi hak orang non-muslim wajib tetap dikembalikan. Seorang muslim tidak boleh mengambil hak orang lain. Sekalipun dia non-muslim. Dan nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Ya siap-siap saja mas, nanti diadili di akhirat. Wah berat berarti ya. Nah, makanya hati-hati dengan menggunakan hak orang lain. Meskipun itu sifatnya hukuk maknawi. Wallahu a'lam. Apa hukumnya saya menjual milik orang lain tetapi mengambil laba sendiri, akan tetapi saya sudah minta izin kepada yang punya barang. Model seperti ini berarti makelaran ya. Makelaran menjual barang milik orang lain itu ada dua metode. Coba saya bacakan keterangan dari Ibnu Abbas. Internetnya nyambung? Alhamdulillah, baik. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan riwayat secara mu'allaq keterangan Ibnu Abbas dan Muhammad bin Sirin tentang makelaran. Insya Allah cukup bermanfaat. Coba kita angkat ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan, tapi ini loading Pak ya, muyang-muyang di sini. Sebentar dulu. Atau bisa minta tolong yang bawa HP datanya dimatikan dulu. Data HP dimatikan dulu, bisa? Baik. Biar ini lebih fokus ya. Coba saya ulang. Ibnu Abbas pernah mengatakan bi hadat tauba fama zada ala kadza wa kadza fawwalaka. Tolong jualkan kain ini, nanti kalau harganya lebih dari sekian itu milik kamu. Kata beliau, enggak masalah, seperti ini diperbolehkan. Sehingga kalau ada orang yang memberikan izin kepada Anda, Pak tolong jualkan mobil saya Pak ya. Nanti pokoknya aku nomor resik 100 juta. Bapak kalau mau cari untung silahkan. Lalu Anda sebagai makelarnya menjualkan mobil itu. Laku 120. Maka yang 100 juta milik siapa? Milik pemilik mobil. Yang 20.000 milik makelarnya. Lakunya berapa? 100 juta 20.000 ya. Baik. Kemudian ada keterangan dari Ibnu Sirin. Nah, di sini kelihatan jamaah? Wa qala Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan, idza qala, apabila ada pemilik barang mengatakan, bi'hu bikada, tolong jual dengan harga sekian. Fama kana min ribhin fawwalaka, nanti kalau untung itu milik kamu.
Sehingga kalau metode yang dijelaskan oleh Ibnu Sirin ini, penjual sudah menetapkan harga. Pak, pokoknya ini per meter 1 juta. Ojo diunggah nih ya Pak. Nanti jenengan saya kasih 2%. Kalau ternyata dia mendapatkan konsumen, terus dia naikkan harga tanah itu tanpa seizin pemilik tanah, pelanggaran. Dan nanti ketika laku, wah kemarin payu 1,2 mas. Maka yang 200.000 tetap jadi hak milik pemilik tanah. Karena tadi dia sudah pesan, kamu akan saya kasih 2%, tapi jual ini per meter 1 juta. Jangan diunggah nih, jangan dinaikkan. Maka tidak boleh dinaikkan tanpa seizin pemilik. Mahfum insyaallah. Baik, sehingga ada dua keterangan tadi ya. Kalau menurut keterangan Ibnu Abbas, di situ beliau tidak menetapkan harga. Pokoknya yang penting store nenggonaku, store ke saya 100 juta. Nanti arep kok undakne sak pira sak karepmu, selisihnya itu jadi milik kamu. Metode yang kedua, pemilik barang menetapkan, ini tolong jual dengan harga 1 juta per meter. Atau mobil ini pokoknya kudu didol regane 100 juta 120 juta. Jangan lebih dari itu. Nek kurang enggak apa-apa, nego boleh, tapi jangan lebih dari itu. Kalau dia naikkan tanpa izin pemilik, pelanggaran, enggak boleh. Mahfum insyaallah. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya membuka rekening di bank untuk bisnis online, tetapi bunganya tidak diambil? Tentang masalah hukum membuka rekening di bank, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan jangan berinteraksi dengan bank sama sekali. Dan ini pendapat yang pernah disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, hafizahullah ta'ala. Dan beliau pernah menyampaikan, kalau kalian ingin meninggalkan riba, tinggalkan seluruh bank. Tinggalkan bank semuanya. Tapi ini pendapat pribadi beliau yang ternyata berbeda dengan ulama yang lain. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan untuk berakad dengan bank, lembaga keuangan, untuk produk yang tidak mengandung riba. Produk bank yang tidak mengandung riba, contohnya apa Pak? Nabung itu mengandung riba enggak? Hah? Nabung saja enggak mengandung riba. Tapi ketika ada kelebihan, nah kelebihannya itulah yang statusnya riba. Paham insyaallah di sini? Baik. Transfer uang dari satu bank ke bank yang lain. Boleh atau tidak? Boleh. Di situ tidak ada transaksi riba. Tapi Pak ada biaya admin. Biaya admin itu haknya bank yang telah memberikan layanan. Sehingga bank berhak untuk mendapatkan biaya administrasi tertentu. Baik. Dan ketika orang itu sangat butuh, maka dia diperbolehkan untuk membuka rekening seperti ini dengan alasan membutuhkan, dengan batasan dia harus mengambil produk yang tidak ada bunganya. Dan sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak bank-bank syariah itu punya produk yang namanya wadiah. Di bank syariah itu ada 2 produk utama. Jadi bank itu kan ada di posisi lending, yang satunya funding ya. Kami tidak memberikan rekomendasi untuk interaksi funding. Tapi untuk interaksi lending itu Anda naruh uang di bank. Memasukkan uang di bank. Untuk bank syariah yang lending ada 2 biasanya yang ditawarkan. Yang pertama adalah wadiah, yang kedua mudharabah. Kalau ini sifatnya berjangka dan nanti ada bagi hasil. Tapi tidak kita rekomendasikan karena unit usaha yang dikembangkan barangkali belum jelas. Untuk sementara silahkan Anda fokus di bagian ini. Wadiah, ini tanpa bunga.
duit Anda nggak bakalan bertambah. Jenengan masukkan 1 juta, ya sak lawase 1 juta. Sehingga tidak ada pertambahan sama sekali. Insya Allah ini lebih aman, dan jaringan bank syariah di Indonesia kurang lebih ya sama sebagaimana bank yang lain. Anda bisa terima transfer, terima gaji, kemudian dipakai belanja juga bisa. Sehingga jaringannya sudah sangat mencukupi untuk dipakai transaksi di sekitar kita. Bahkan kalau antum misalnya haji atau umroh, ATM yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia bisa dipakai untuk narik duit di sana dan langsung berubah jadi real, berubah jadi mata uang di sana. Karena dia punya jaringan kadang Visa atau Mastercard, dan jaringan itu yang dijadikan sebagai acuan transfer antar luar negeri. Wallahu a'lam. Baik. Cukup, Ma? Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah jam 11 kurang 2 menit. Demikian yang bisa kita sampaikan. Nah, ada 2 hadiah yang disediakan oleh panitia untuk dibagikan. Ditambahkan 1 boleh? Nah, ini hadiah 1 ya. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama. Angkat tangan dulu. Simbah dari mana, Mbah? Jatinom. Dekat. Oh, jauh. Jauh, Masya Allah. 20 kilo. Pertanyaannya, kali putranya apa ya, Mbak? Ibu putranya, Masya Allah. Saya mau tanya yang nomor berapa kok nggak pantas ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 jenis manusia terhadap harta. 1. Oh, buat nyatat nggih, buat nama-nama. Baik, yang lain silakan Mas. Usia berapa Mas? 24, Masya Allah. Sudah nikah belum? Belum. Tolong dicatat jamaah ya, belum nikah beliau. Ada 4 interaksi manusia terhadap harta. 1, Masya Allah. Masya Allah. Diberi harta nggak dikasih ilmu. Yang keempat, tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Barakallahu fikum. Mau pilih yang mana? Oh, buku mawon. Nah, ini ada 2 ya. Ada 2. Mau yang mana? Yang pasar muslim dan dunia. Tafadhal. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan yang menjadi pemuka suku Aus. Nah, silakan Mas. Sa'ad bin, kalau suku Khazraj? Sa'ad bin? Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah selesai ya. Baik, demikian semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.